Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Kali ini saya Heri Oktari Damanik, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri 066668 Kota Medan. Dan kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan nama saya Lenta MC Menjorang. Saya bertugas di UPT SD Negeri 0668 Medan Johor. Saya mengajar di kelas 4C. Baik, terima kasih ya Bu Lenta. Apa kabar nih Bu? Baik. Sehat ya? Sehat luar biasa. Luar biasa. Bu Lenta, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik. Nanti akan ada percakapan, observasi, kemudian nanti ada observasi. Saya nanti akan mengamati Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas. Setelah itu nanti kita akan melakukan percakapan juga setelah pasca observasi itu ya. Nah, Bu Lenta, kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan di observasi ini. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran nanti yang akan Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti mendeskripsikan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, berarti mendeskripsikan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, gitu ya. Nah, ini termasuk IPAS ya? Iya. Iya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira area pengembangan apa nanti yang hendak dicapai oleh Bu Lenta? Nanti metode yang akan saya lakukan adalah metode pembelajaran diferensiasi dan metode pembelajaran berbasis data. Berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai itu pertama adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran menggunakan berbasis digital. Jadi dua ini Bu ya, jadi patokannya ya. Kemudian strategi apa Bu yang Ibu terapkan nantinya? Strategi yang akan nanti saya terapkan yang pertama nanti asesmen diagnostik, Ya. lalu dengan menggunakan Chromebook dengan Google Form. Ya. Lalu nanti yang kedua LKPD-nya. RKPD. Ya, membagikan LKPD dengan diskusi kelompok. Lalu nanti yang ketiga media pembelajarannya Chromebook, InFocus, video pembelajaran dan pembelajaran diferensiasi. Baik, berarti ada tiga ya Bu, yang saya tangkap ini ada tiga ya strategi. Yang pertama Ibu melakukan asesmen diagnostik, berarti di awal pembelajaran Bu ya, di awal. Tadi Ibu bilang sampaikan menggunakan Chromebook, yang mulai Chromebook, berarti Google Form gitu Bu ya. Kemudian tadi Ibu bilang akan menggunakan KPD ya, gambar kerja, itu berarti itu dalam kelompok begitu Bu ya. Kemudian yang ketiga penggunaan medianya seperti fokus ya. Baik ya, baik Bu Lenta, ini sudah cukup ya percakapan perobservasi. Nanti bagaimana ketika Ibu melakukan pembelajaran pada saat diobservasi, saya ingin melihat. Kalau begitu Bu, sesuai yang kita sepakati tanggal berapa Bu Lenta? Tanggal 26 Juli. 26 Juli ya. Ya, nanti di les pertama saja. Di les pertama di kelas berapa Bu? Kelas 4. Di kelas 4C. Baik, berarti kita sepakati di tanggal 26, kemudian di kelas 4C dan di jam pertama. Ya, mungkin itu saja dulu Bu Lenta. Semoga sehat selalu dan sukses. Nanti kita akan bertemu pada tanggal 20. Terima kasih Bu Lenta. Selamat pagi anak ibu. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Iqbal. Silakan, pimpin doa. Berdoa. Doa selesai. Oke. Anak ibu, siapa yang absen hari ini? Ada yang absen? Ada absen? Siapa yang absen? Oh iya, Rizky. Rizky kenapa? Oke, terima kasih. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, kita SKP dulu. Ayo semua berdiri. Tepuk semangat.
mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsi. Oke, sebelumnya mari kita simak. Oke, sebelumnya coba anak-anak ibu jawab dulu pertanyaan melalui prompt. Ya, asesmen diagnostik. Coba yuk buka prompt-nya, operasikan prompt-nya. Coba buka Google Form-nya. Ayo, Google Form. Oke, silakan anak ibu kerjakan asesmen diagnostik. Oke, coba buka laptopnya. Silakan dijawab, nak. Videonya. Ya, setelah ini nanti kita akan diskusi. Oke, kita akan lihat videonya. Fungsinya. Ini dia. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan.
sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini. Oke, kita sudah menonton video pembelajaran. Oke, sekarang Ibu mau anak-anak Ibu berdiskusi kelompok. Oke, silakan dikerjakan. Ini bagian tumbuhan ya. Oke, lalu di kelompok B mengenal bagian tumbuhan. Ini lembar kerjanya ya nak. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok C ini kerjanya. Kelompok D. Lalu kelompok terakhir, kelompok E. Oke, silakan dikerjakan anak ibu. Waktunya, ayo, silakan kerjakan. Sudah siap? Oke, silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Ayo. Oke, tutup rambutnya, ayo. Tutup rambutnya. Ya. Oke, silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Oke, kita akan presentasi ke depan hasil diskusi yang sudah dikerjakan dari kelompok B. Ayo silakan kelompok B maju ke depan. Ayo. Ayo maju. Ayo. Oke, perhatikan anak-anak teman-temannya yang ada di depan. Ayo silakan presentasikan. Sudah dengar? Oke. Ada yang mau memberikan pertanyaan untuk teman-teman kita? Oke, silakan berikan tepuk tangan buat teman-temannya. Ayo, silakan duduk. Oke. Baik, kita akan ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, bagian tumbuhan apa saja? Apa yo? Bagian apa? Oke, 1, 2, 3 ya. Oh, nanti jadi apa? Jadi lupa. Oke, kita ambil kesimpulannya bagian kedua. Padahal ada kemarin belajarnya kan? Oke, baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini boleh anak-anak ibu pahami dan tugasnya di rumah tuliskan bagian tumbuhan dan fungsinya.
Oke, demikian. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Baik Bu Lenta, ini terima kasih ya sudah selesai juga akhirnya observasi ini pakai pembelajaran dalam kelas. Nah baik, kali ini Bu, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, yaitu tentang nanti saya mengetahui apa tujuan dari percakapan ini, yaitu untuk mengevaluasi dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk itu Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Pak, perasaan saya ketika saya mengajar, saya senang. Kenapa? Karena anak-anak saya aktif dan kreatif, mereka mau belajar. Dan mereka mau belajar. Baik. Kemudian Bu, bisa diceritakan kembali tidak area apa pengembangan yang ingin Ibu capai? Kemudian langkah-langkahnya apa kemarin yang Ibu sampaikan? Baik, area pembelajaran yang saya lakukan yang pertama ada 2 pembuka, lalu absen, dan tadi ada asesmen diagnostik melalui Chromebook, lalu masuk ke video pembelajaran dan LKPD, dan yang terakhir adalah kemas. Baik, berarti sama ya, masih tetap sama yang Ibu sampaikan pada saat observasi, yaitu pada pembelajaran diferensi, kemudian pada pembelajaran menggunakan perangkat digital begitu ya. Baik, terima kasih ini Bu Lenta. Kemudian apakah sudah berhasil atau tidak Bu? Menurut saya pembelajaran yang saya lakukan kebetulan tadi pembelajaran diferensiasi, menurut saya berhasil Iya. karena ketika mereka diskusi kelompok, mereka aktif semua. Aktif begitu Bu ya. Jadi berhasil ya Bu. Nah, menurut Ibu tentu di dalam kegiatan itu pasti ada kendala yang dirasakan. Kalau boleh tahu apa kendala yang Ibu hadapi ketika proses pembelajaran semalam? Kendala yang saya alami karena kebetulan ini kan pembelajarannya berbasis digital. Iya. Ini sering jaringan lelet. Jaringan ya. Inilah yang menjadi kendala proses pembelajaran itu tidak begitu aktif sekali. Jadinya kita dengan cara diskusi lah. Dengan diskusi ya. Baik. Berarti kendalanya pertama untuk pemutaran video karena online ya. Jadi jaringan bermasalah. Kemudian Ibu mengatasinya dengan cara diskusi kelompok. Makanya Ibu bagi ada LKPD ya Bu ya, yang Ibu bagi kemarin. Nah, berarti itu strategi juga Bu ya. Nah, kemudian Ibu, setelah itu Ibu lalui semua rangkaian ini, kira-kira apa rencana ke depannya nih Bu terkait ini? Iya. Rencana pembelajaran ke depan yang akan saya lakukan, nanti yang pertama akan melakukan kembali pembelajaran diferensiasi. Iya. Lalu nanti akan tetap saya belajar tentang pedagogik anak. Pedagogik anak. Nah, iya, anak-anak sekarang kan ada yang tidak bisa membaca. Jadi nanti saya akan belajar bagaimana cara supaya anak ini menjadi anak yang baik. Baik, berarti fokusnya ke pedagogi Bu ya. Kemudian juga tadi menyampaikan diferensiasi Bu ya. Nah, emang diferensiasi apa Bu yang ingin Ibu kembang lagi rencana ke depan, emang diferensiasi apa kira-kira? Proses konten sama produk. Oh, proses konten dan produk Bu ya. Lalu ada nggak kira-kira entah model apa begitu, ada yang mau lagi? Saat ini Masih seperti itu juga Bu. Baik, Bu Lenta, akhirnya serangkaian supervisi ini selesai. Saya sangat bangga sekali melihat Ibu ketika melakukan praktik pembelajaran, dan saya melihat peruntutan dari awal itu, dari pembuka, kemudian inti sampai penutup itu sudah berjalan dengan baik. Bu Lenta, terima kasih banyak Bu Lenta ya atas kesempatannya, sudah mau berbagi dengan saya, sudah mau sharing juga terkait praktik ini. Ke depan nanti bisa kita kolaborasi yang lain Bu Lenta ya. Baik. Terima kasih Bu Lenta. Baik, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Maka selesailah proses percakapan kami dengan Ibu Lenta MC Manjorang, yang pada sesi kali ini kami melakukan supervisi akademik
melalui dari percakapan pra-observasi, kemudian kami sepakati bersama pada tanggal 26 Juli Bu Lenta melakukan praktik pembelajaran. Di situ saya melakukan observasi di dalam kelas. Maka di hari ini tanggal 26 juga setelah observasi ada pasca observasi. Ada beberapa tadi pertanyaan yang saya ajukan dengan Bu Lenta terkait perasaan beliau, lalu apa yang sudah baik dan apa kendala-kendala dan apa rencana ke depannya. Semoga ini menjadi pembelajaran yang berarti buat Ibu Lenta, terutama buat saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Oke.